Izinkanlah dalam kesempatan ini saya menyampaikan orasi ilmiah dengan yang menjadi fokus kegiatan kami selama ini, yang kami beri judul Simanis Anugerah Alam untuk Kesehatan Manusia, studi mekanisme madu terhadap penghambatan sel HEP2 dan sel A549. Hadirin yang kami muliakan, sejak zaman dahulu madu sudah dikenal memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan dan penyembuhan suatu penyakit, bahkan sejak zaman purba, seperti yang ditemukan di makam Raja Tut abad ke-14 sebelum Masehi. Beberapa tahun terakhir, banyak penelitian yang membuktikan adanya manfaat yang terkandung di dalam madu untuk kesehatan secara umum maupun untuk kecantikan kulit. Bahkan hal ini telah termaktub dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Kemampuan bioaktivitas madu Indonesia juga telah kami teliti, baik sebagai bahan tunggal ataupun campuran dalam kurun waktu 2018 sampai 2023. Termasuk diantaranya adalah bagaimana madu memiliki kemampuan sebagai anti kanker laring, sel HEP2, dan kanker paru, sel A549. Madu memiliki potensi yang sangat besar, setidaknya dapat dilihat dari 4 aspek, di antaranya aspek pasar, aspek produksi, aspek konsumsi, dan aspek kajian akademik sains dan teknologi. Data Faustat tahun 2017 menunjukkan produsen madu terbaik dan jumlah produksi madu selama 10 tahun terakhir didominasi wilayah Asia, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Pasar madu global diperkirakan tumbuh sebesar 5,2% selama 10 tahun terakhir, sehingga diperkirakan akan bernilai 15,4 miliar US dollar pada tahun 2033. Bahkan setelah pandemi berakhir, masyarakat memiliki permintaan terhadap produk-produk madu yang meningkat karena ketertarikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan dapat menambah keuntungan pasar. Di Indonesia, berdasarkan data BPS, produksi madu sangat fluktuatif. Di tahun 2016, produksi madu nasional sekitar 362.000 liter dan menurun sebanyak 85% di tahun 2017, namun meningkat lagi di tahun 2019 secara signifikan sebesar 238%. Menurut Asosiasi Perlebahan Indonesia, fluktuasi produksi madu salah satunya disebabkan oleh kendala dalam menyediakan tanaman pakan lebah yang terus-menerus menurun dalam jumlah maupun kualitasnya. Bagaimana dengan perkembangan kajian madu dalam berbagai riset? Hadirin yang kami muliakan, hasil analisis terhadap sampel studi 4.433 dokumen menunjukkan bahwa jurnal-jurnal utama seperti jurnal etnofarmakologi dan food chemistry telah menjadi yang terdepan dalam menyebarluaskan temuan-temuan penelitian yang menunjukkan pendekatan interdisipliner yang kuat yang menjembatani pengobatan tradisional dan penelitian modern. Data juga memperlihatkan adanya peningkatan jumlah publikasi dari tahun ke tahun. Meningkatnya minat terhadap khasiat anti kanker madu menunjukkan bahwa madu memiliki potensi alami untuk pencegahan dan pengobatan kanker. Harapannya, informasi ini akan memberikan referensi yang berharga dan penting bagi para peneliti dan praktisi di komunitas penelitian madu. Hadirin yang kami muliakan, namun bagaimanakah kemampuan madu menghambat sel HEP2? Perlu diketahui bahwa sel HEP2 adalah indikator dalam mendiagnosis kanker laring. Menurut data epidemiologi, insiden karsinoma laring 2,9 kasus per 100.000 orang. Di Indonesia, angka ini diperkirakan sebesar 0,9% dari total kasus kanker di Indonesia. Hasil analisis instrumen kimia terkonfirmasi oleh uji spektrofotometri dan selain menunjukkan adanya penghambatan sel HEP2 sebesar 65,18% dan memperlihatkan 20 puncak kromatogram sebagai indikasi adanya komponen bioaktif. Hasil kajian kami juga menunjukkan adanya hubungan antara komposisi senyawa aktif madu dengan sekitar 12 jalur
berbagai mekanisme molekuler madu dalam menghambat sel HEP2. Hadirin yang kami muliakan, berikutnya adalah kemampuan madu sebagai penghambat sel A549. Sel A549 adalah model selain untuk kanker paru karena memiliki karakteristik yang sama dengan sel kanker paru di Indonesia. Menurut data Globokan 2020, terdapat 1,7 juta kematian akibat kanker paru di dunia, dan di Indonesia angka kejadian sekitar 30.023 di tahun 2018 dan meningkat sebesar 34.783 di tahun 2020. Hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa sampel madu menunjukkan hasil positif terhadap uji saponin, flavonoid, dan steroid. Dan studi literatur menunjukkan bahwa flavonoid memiliki aktivitas biokimia yang berfungsi dalam penanganan berbagai macam penyakit, bahkan telah berkembang sebagai agen farmakologis potensial dalam pencegahan dan pengobatan kanker. Hadirin yang kami muliakan, beberapa studi menunjukkan bahwa mekanisme kerja penghambatan sel A549 terjadi melalui beberapa cara, di antaranya menginduksi apoptosis, menghambat perkembangan siklus sel, menghambat proliferasi, mengurangi potensial membran mitokondria, dan lain-lain. Sebagai bagian dari proses penelitian kami yang panjang ini, tim kami mempersembahkan produk madu kemasan berkhasiat melalui merek Madu Agrichem prototipe generasi 1 sebagai penanda kolaborasi riset antara kimia dan agribisnis UIN Jakarta. Dan kolaborator kami, terima kasih kepada Profesor Dr. Ahmad Cahya Nugraha. Kedepan di tahun 2026, formulasi spesifik madu akan segera diluncurkan melalui merek prototipe generasi 2 Madu Queen sebagai penanda aktivitas pengembangan riset yang banyak difasilitasi oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini, tim peneliti madu dalam kurun waktu 2020 sampai 2025 telah berhasil merampukan penulisan 3 buku spesial tentang madu yang telah dan siap untuk dinikmati masyarakat. Dari paparan ini dapatlah disimpulkan bahwa konsumsi si manis secara terukur dapat menjadi alternatif dalam menjaga kesehatan masyarakat serta memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui berbagai inovasi produk serta pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, terbuka pengembangan kajian keilmuan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi khusus produk madu dan turunannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada perjalanan karir dan riset kami. Terima kasih kepada keluarga besar saya, ayah saya, Laode Au almarhum, ibu saya Waode Muida almarhumah. Semoga amal dan perjuangan mereka menjadi timbangan pemberat kebaikan dan ditempatkan pada tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. 5 kakak-kakak saya kandung yang mungkin sedang menyaksikan acara ini lewat live streaming di timur sana, dan hari ini diwakili oleh kakak saya yang termuda, Laode Muhammad Tamrin, dan istri yang selalu mendoakan dan memberikan semangat. Terima kasih tak terhingga kepada istri saya, Dian Damayanti Kurnia SSI, dan keempat putra-putra saya, Laode Akmal Fatih almarhum, Laode Wildan Hakim, Fatan Karim, dan Miftah Aulia, yang selalu membersamai di kala suka dan duka dan pengorbanan mereka yang diambil waktu terbaiknya. Terima kasih juga tak lupa saya aturkan kepada keluarga besar saya di Bogor dan Wonogiri yang hari ini hadir. Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama karir saya. Terima kasih kepada tamu saya, Dr. Reni Sukmawani, MP Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang hari ini hadir. Awal kami memulai karir dosen selama 5 tahun, belajar bekerja dengan semangat melayani dan produktif di tengah keterbatasan dan perjuangan terus memajukan universitas.
Ibu Nova Rusdiana, MSI, Direktur Utama Penerbit PT Raja Grafindo Persada, yang telah memberikan kesempatan menerbitkan buku-buku kami sebagai salah satu buku terbaik kami di bidang biokimia. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula kepada seluruh sivitas akademika UIN Jakarta, para rektor beserta jajarannya, para dekan Fakultas Sains dan Teknologi, tenaga pendidikan Fakultas Sains dan Teknologi, teman-teman sejawat saya di program studi kimia, serta para alumni yang kebetulan hadir pada saat ini, yang telah membantu selama proses perjalanan riset dan kebersamaan hingga bisa mencapai jabatan akademik guru besar hari ini. Terima kasih kepada guru-guru saya yang telah mendidik dan berikan ilmu pengetahuan kepada saya. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ladang pahala yang terus mengalir tiada akhir. Terima kasih kepada kolega-kolega saya di WhatsApp grup Silaturahmi Kimia Angkatan 30 Kalmon 93 SMA, dan kawan-kawan saya di grup Asosiat LPM UIN Jakarta yang selalu ramai mengabarkan kebaikan dan semangat kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi dan memuliakan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.